Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina Syaikhul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadzal kitab Syekh Musannif hadzal kitab Shahibul Mursyidil Amin wa Sayyidina Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa musyakiki hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihim bi ulumihim bidarin amin. Sya'nillahi lahum malana wa ila jami'atul nabi hadil majlis sya'nillahi lahum malana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panas. Ya, mohon izin kita share materinya. Sudah kelihatan? Iya, iya. Berarti yang terakhir 5 bulan 9. Oh, jauh banget. Ini, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Wayam bagi dan selayaknya. Lahu untuk musalli apa iyakuna jika ada. Itu lahu untuk musalli apa salasus saktatin 3 pemberhentian. Hakadha demikian ini dinukil anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketika orang itu pas berdiri, ini lanjutannya kemarin dalam sholat, waktu berdiri sebenarnya ada 3 pemberhentian. Awaluha adapun permulaan dari salah satu saktatin itu intal isrori ketika ketika pelan itu ail istiftahi pada saat berdoa istiftah. Wahia adapun awal wahia adapun al israr bidoa ail istiftah itu al ula yang pertama. Jadi pemberhentian itu yang dimaksud adalah yang pertama ketika kita berdoa istiftah maka doa istiftah atau doa iftitah maka kita kan tidak keras itu karena tidak keras dianggap di sini merupakan bagian dari pemberhentian. Ukurannya adalah supaya diri kita ini mendengar terhadap bacaan kita. Tidak perlu diperdengarkan kepada orang lain, tapi seukur kita mendengar terhadap bacaan kita. Umpama ketika itu rame, ukurannya jangan ketika rame. Jadi pada saat kita di rumah sholat sendiri, kemudian kita mendengarkan bacaan kita, tapi bisir dalam keadaan pelan. Maka apabila kita klesik-klesik sudah mendengar, itu yang kita bawa menuju kepada misalnya
pada saat jamaah di masjid. Ini dihitung sebagai satu pemberhentian. Masa ini ada pun yang kedua itu pada qiraatul Fatihah setelah membaca Fatihah. Wa qabla iftitahis surati dan sebelum membuka surat. Jadi kalau sudah waladhdallin amin, ini kan menginjak ke surat supaya diberi pemberhentian. Jadi jangan langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Apa nyata bila watab atau untuk berfil falak misalnya begitu. Jangan langsung. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti dulu. Pemberhentian yang kedua. Wahia adapun wahia adapun adapun asannya itu nisful ula separuh yang pertama. Jadi silakan diukur ketika doa istiftah itu panjangnya seberapa. Nanti untuk dari Fatihah menuju ke surat itu adalah separuh dari doa iftitah. Ini anu loh ya. Ini di sini dikatakan nukila anhu, dinukil dari Nabi. Wasal satu adapun yang ketiga itu badal firogi setelah selesai minasurati dari surat. Maka beran hubi dan sebelum turun di rukuk untuk rukuk, wahya adapun asalisah itu akhobua yang paling pendek dari al-ula wasaniyah wasalisah. Yang ketiga adalah pada saat orang sudah selesai membaca surat, tapi sebelum rukuk. Jangan langsung misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar turun, jangan langsung begitu. Tetapi diberi waktu jeda. Berhenti dulu, kemudian baru turun. Titik. Walayam bagi dan tidak selayaknya Yusabiko jika mendahului siapa makmum alimam akan imam. Tidak layak bagi seorang makmum mendahului terhadap imam. Walayahwi akan tetapi atau bahkan tidak turun siapa makmum lirruku'i untuk rukuk malam yastakira selagi belum mantap siapa limamu imam birruku'i di dalam rukuk. Jadi turunnya makmum itu karena makmum itu dibuat mengikuti kepada imam, maka imam itu ketika rukuk supaya rukuknya mantap dulu, bukan sempurna rukuk itu sampai lama rukuk, bukan. Ketika imam itu menjalani rukuk, tetapi posisi sudah settle, sudah benar gitu, baru makmum itu turun mengikuti terhadap imam. Bukan barengi terhadap imam atau jaraknya cuma sedikit banget, tidak. Tetapi Allahu Akbar, imamnya sudah posisinya sudah mantap ketika rukuk, baru kemudian makmumnya mengikuti untuk turun rukuk. Bahakada dan demikian ini itu adapun demikian ini itu bijamil arkani di dalam seluruh rukun-rukun. Hal ini dilakukan untuk semua rukun-rukun sholat. Artinya ketika i'tidal juga begitu. Jadi pada saat imam sudah mantap i'tidal, nanti atau berdiri, nanti makmumnya baru mengikuti. Ketika imamnya itu mantap sujud, makmumnya baru mengikuti. Begitu. Wakilah dan dikatakan innan nasa sesungguhnya manusia itu layak rujuna tidak keluar siapa anas minasholati dari sholat ala salah satu aksamin dari 3 kelompok. Jadi dalam hal mengikuti terhadap imam seperti ini dari pengalaman pengamatan, maka makmum itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, taifatun adapun sekelompok itu bikomsin dengan 5 wa asyrina dan 20 apanya sholatan sholate.
Kelompok yang pertama mendapat nilai 25. Kelompok pertama, satu sholatan itu dinilai 25. Sama dengan 25 sholatan. Wahum adapun ta'ifah, itu aladina orang banyak, yukabiruna yang pada takbir siapa aladina, wayar kamuna dan pada rukuk siapa aladina, pada rukuk imami di dalam setelah rukuknya imam. Mereka itu yang bagus bermakmumnya kepada imam. Jadi kalau bermakmumnya itu bagus, maka dia mendapatkan 25 tingkatan. Waktu apa? Waktu takbir, waktu rukuk, ya. Itu makmumnya baru rukuk setelah imamnya itu berada pada posisi rukuk yang settle. Dan seterusnya, gerakan-gerakan yang lain juga seperti itu. Kelompok yang kedua, wataifatun adapun yang sekelompok itu bisolatin wajidatin dengan sholat satu. Satu kelompok nilainya hanya satu sholat. Wahum adapun taifah itu ladina orang-orang banyak yusabunahu yang menamai siapa ladinahu kepada imam. Kelompok yang kedua ini adalah orang yang nilainya cuma satu kali sholatan. Sholatnya satu ya pahalanya satu. Siapa dia? Membersamai terhadap imam. Allah paling imam ya podo, aku ya podo karo imam. Wong wis hafal sholatnya karena sudah hafal maka kemudian dibarengi terus imamnya itu. Nah dia dapat satu pahala. Ataifatun adapun yang satu golongan itu bila sholatin dengan tidak dihitung sholat. Wahum adapun taifah itu ladina orang-orang banyak yasbikuna yang pada mendahului siapa ladina lima makan imam. Orang-orang yang mendahului terhadap gerakan imam, maka dia itu sholatnya ya sah, tetapi tidak dihitung. Jangan mengharapkan pahala. Nah gitu. Karena apa? Karena menyalahi terhadap SOP, menyalahi terhadap protap. Yang namanya imam itu diciptakan untuk diikuti, kok ini malah makmumnya mendahului. Berarti makmum seperti ini, makmum yang tidak loyal terhadap imam. Fakat ikhtalafu dan sungguh telah berselisih siapa ulama di anal imamah di dalam sesungguhnya imam itu hal yang tadiru adakah menunggu siapa imam di ruku'ihi di dalam ruku'nya imam nuhukoman akan bertemu dengan orang atau bersama dengan orang dakola yang masuk sabaman liyanala supaya memperoleh siapa man fadilah jamaati akan fadilah dari jamaah. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu gini, kalau ada makmum datangnya agak telat, yaitu imam sudah dalam posisi rukuk. Imam tahu kalau dia itu baru datang, sebaiknya gimana? Ditunggu apa ditinggal? Kalau ditunggu makmumnya menjadi rukuknya menjadi bertambah agak panjang. Tapi kalau ditinggal dia berarti kehilangan satu rakaat. Jadi ya cuma ketinggalan sedikit saja, tapi efeknya sudah ketinggalan satu rakaat. Bagaimana ini? Tapi ini masalah fikih ya. Wala alal ula kemungkinan yang pertama iya Allah. Tani wala alal aula kemungkinan yang paling utama itu annahu sesungguhnya sya'an itulah baca tidak apa-apa bihi dengan imam ma'al ikhlasi berserta ikhlas dalam yadhar ketika tidak tampak apa tafawutun durasi ketinggalan itu tadi itu dhahirun jelas wayak ya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu boleh bagi imam itu menunggu terhadap makmum yang hampir ketinggalan itu tadi. Asalkan jangan terlalu lama gitu. Di dalam yadhar tafawutun dhahirun. Apabila tidak kelihatan lama. Kalau terlalu lama biasanya kan makmum itu begitu Allahu Akbar langsung rukuk. Nah ini Allahu Akbar malah leha-leha masih membaca
membaca doa iftitah, kemudian baca, lah tinggal saja, terlalu lama. Kalau hanya sebentar itu tidak apa-apa. Bagi imam menunggu kepada makmum yang hampir masbuk itu tadi. Titik. Wayakulu dan mengucapkan siapa imam fi kunuti sholati subuhi di dalam kunutnya sholat subuh. Ini yang menggunakan kunut ya. Jadi kalau ditelusur itu pas madzhab Syafi'i itu menggunakan kunut, tapi Hambali, Hanafi, Maliki itu tidak menggunakan kunut. Jadi untuk pengetahuan saja. Jadi silakan. Di dalam kunutnya sholat subuh, Allahumma mengucapkan Allahumma hdina, Allahumma hdina. Wal kaum adapun kaum atau makmum itu ya aminuna pada ngamini siapa kaum. Jadi kalau imam mengucapkan Allahumma hdina, maka makmumnya mengamini. Amin, amin ila qoulihi sampai pada ucapan imam innaka taqdi wa la yuqaddu alaik. Fa'idan taha, maka ketika sudah selesai siapa imam ilahi akan kunut wal qaumu, maka adapun kaum itu yuwafikunahu menyesuaikan siapa makmum atau kaum kepada imam sirran dalam keadaan lemah bilqiraati di dalam membaca. Jadi ketika sampai kepada itu inna kata wala yuqaddu, maka imamnya nanti juga sir, makmumnya juga dalam keadaan sir. Kalau tidak membaca dalam keadaan sir, ini baru yaquluna atau pada mengucapkan siapa makmum asyhadu, lafal asyhadu. Tak cukup asyhadu. Artinya saya menyaksikan. Titik. Faslun, adapun ini suatu pasal. Fi faslul Jum'ati di dalam, ada pertanyaan enggak? Kita nanti aja ya. Fi fadlul Jum'ati di dalam fadilahnya Jumat, wa adabiha dan adab-adabnya Jumat, wa sunaniha dan sunah-sunahnya Jumat, wa faraidiha dan fardu-fardunya Jumat. Fadilahnya Jumat, ini untuk kaum laki-laki ya. Kemudian sunahnya Jumat, fardu-fardunya Jumat. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana adapun barang siapa itu taraka meninggalkan siapa man al Jum'ata akan Jumat sarasan sebanyak 3 kali min ghairi udrin dengan tanpa udzur. Tabah maka menyetempel siapa Allah ala qalbihi pada hatinya man. Sabda Rasul, barang siapa meninggalkan Jumat sampai 3 kali. Nah, Jumat ini Jumat pertama tidak Jumatan, Jumat kedua tidak Jumatan, Jumat ketiga tidak Jumatan tanpa udzur. Udzurnya itu diantaranya bepergian, udzurnya itu adalah karena sakit, ya. Udzurnya itu karena ada halangan untuk menuju ke masjid karena masjidnya di Ukraina dia dibom sehingga tidak bisa menuju ke masjid. Itu berarti ada udzur. Tidak ada udzur kalau tidak berangkat ke Jumat, maka Allah itu akan nyetempel hitam terhadap hatinya. Hijab hitam hatinya. Wafilam din akhara dan dalam lafal yang lain nabada maka membuang siapa man al-islama akan Islam wara'adharihi di belakang punggungnya man. Orang yang tidak menjalankan Jumat 3 kali itu sama dengan melemparkan Jumat itu di punggungnya man. Artinya dia itu tidak peduli, tidak menganggap sebagai beban, tetapi suatu persoalan yang perlu untuk ditinggalkan. Tidak boleh ya kayak gitu ya. Ini ya termasuk ini siapa sopir-sopir kendaraan antar provinsi ini supaya memberi kesempatan kepada makmum untuk Jumatan, kepada penumpang untuk Jumatan. Ya soalnya dia sendiri juga punya kewajiban Jumatan.
Kerjanya gitu terus saja, apa nggak pernah Jumatan akhirnya. Kecuali kalau penumpangnya jenis penumpang yang darurat semuanya gitu. Maka dia harus, misalnya pengungsi, kalau tidak diungsikan nanti segera kena ranjau dari musuh misalnya. Maka itu darurat. Wafi hadis dan itu dalam hadis, wafi hadis Anasin dan itu dalam hadisnya Anas, Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu sungguhnya Nabi itu kalau bersabda siapa Nabi. Menurut hadisnya Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, Atani datang kepadaku siapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam. Wafi kafi dan itu pada telapak tangannya telapak tangannya Jibril beratun ada suatu cermin berdoa yang putih. Malaikat Jibril mendatangi suatu saat mendatangi Nabi. Nah, pada bagian telapak tangannya malaikat Jibril itu ada cermin yang putih gitu. Mana dan berkata siapa Jibril, hadir Jum'atu, adapun Jumat ini itu ya rudu yufridu, memfardukan siapa Allah, memfardukan akan Jum'ah alaika kepada kamu Muhammad, siapa Rabbuka Tuhan kamu. Litakuna supaya ada siapa apa Jumat laka untuk kamu itu idan sebagai id wali ummatika dan untuk umatmu membatika dari setelah kamu. Jadi Jumat itu diciptakan oleh Allah SWT untuk umat Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Muhammad. Difardukan, ya, difardukan. Dari Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa hukumnya Jumat itu fardu. Jadi nggak enak-enakan, Jumat itu beda dengan bukan Jumat. Nanti Jumat dipahami seperti sholat zuhur saja. Supaya apa? Supaya bisa menjadi hari Id, hari raya. Hari raya sifatnya mingguan untuk kamu, untuk umat kamu yang ada setelah kamu. Jadi di sana kan kita bertemu dengan teman-teman sesama muslim, juga dari terhadap orang-orang yang dari jauh bisa bertemu. Rasanya kalau berkumpul sama-sama seiman, sama-sama seagama dan dalam ibadah yang sama itu hati menjadi enak, hati menjadi senang, hati menjadi besar gitu. Nah, ini dihadiahkan atau diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kultu maka bertanya siapa aku, Fama lana biha, maka adapun apa itu lana untuk kami biha di dalam Jumat. Dan di Jumat itu kami dapat apa gitu. Artinya kalau itu mau dijadikan Id, dapat apa kami dengan adanya Jumat itu? Kalau maka menjawab siapa Jibril, laku itu untuk kalian, laku itu untuk kalian, biha di dalam Jumat, khairu sa'atin, adapun sebaik-baik waktu. Untuk kamu, Jumat itu adalah sebaik-baik waktu. Man adapun barang siapa itu berdoa siapa man biar di dalam Jumat khairin dengan bagus kusima maka diberi siapa man siapa kosama maka memberi siapa Allah lahu kepada man khairin kusima lahu ya atau memberihu kepada man siapa Allah subhanahu iyahu kepada man. Barang siapa pada hari Jumat itu dia mau berdoa dengan kebaikan, maka Allah nanti akan memberi kepada dia kebaikan. Jadi hari Jumat ini supaya dimanfaatkan untuk berdoa. Maka dulu sekolah itu kalau hari Jumat itu libur, tapi karena Belanda, maka hari Jumat itu menjadi tidak libur. Liburnya adalah hari Minggu, hari Domingo. Ya, jadi libur hari Minggu itu sebenarnya bukan hari liburnya Islam. Hari liburnya Islam itu hari Jumat, maksudnya apa? Hari untuk mensucikan hari Jumat, yaitu beribadah kepada Allah pada hari Jumat.
Kalau tidak ya akhirnya hari Jumat kerja terus, Jumatan ya hanya diberi waktu ketika imam belum, ketika imam sudah persiapan naik ke mimbar, kemudian sampai selesai. Ya hanya itu toh. Menghormatinya ke hari Jumat itu mana? Tidak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada. Beda dengan zaman dulu orang-orang kampung itu jam 11 itu sudah berangkat. Naik sepeda ke masjid. Jadi itu namanya berpagi-pagi untuk Jumat. Ini bagus ya. Di masjid nanti bisa baca Quran, ya bisa sholat sunnah. Karena sholat sunnah aja udah nggak dapat tempat. Ada yang malah ikut Jumat, tapi menghadapnya ke timur. Nanti cari tempat yang paling belakang sendiri, kemudian ngomong-ngomong sama temennya. Kalau tidak, yang buka-buka HP, dia hanya ikut Jumatan itu adalah pada saat imam itu memimpin sholat Jumat 2 rakaat. Hanya itu dong. Ini sudah terjadi pemotongan-pemotongan yang tidak benar. Saya dikembalikan lah. Mohon kepada para takmir itu supaya memberitahu kepada jamaah supaya serius ketika mengerjakan Jumat. Awalaysa lahu atau tidak ada, itulah untuk man. Jadi kalau misalnya dia tidak mendapatkan kebaikan gimana? Ada orang yang mendapatkan langsung kebaikan itu oke, tetapi bagi orang yang tidak mendapatkan kebaikan, sama maka membagi siapa Allah kosama lahu ma huwa adam minhu kusima maka diberi takhrun simpanan lahu untuk man ma ya sesuatu huwa yang ada pun ma itu adamu lebih agung minhu dari ma kusima lahu. Jadi atau kalau di dunia orang ini tidak memperoleh, itu statusnya menjadi simpanan. Yang simpanan nanti ketika di akhirat diberikan itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima ketika di dunia. Ya, lebih besar. Wa adamu minhu. Wa huwa adapun Jumat itu sayyidul ayami, tuannya hari-hari. Jadi kalau hari-hari 1 sampai 7 itu ada rajanya, maka rajanya itu adalah hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah tuannya para hari. Indana di sisi kita. Wanahnu adapun kita itu nada'uhu berdoa siapa kita hu akan Jumat hu kepada Allah atau hu kepada sayyidul ayyam fil akhirati di dalam akhirat yaumul mazidi akan hari tambahan. Karena itu merupakan sayyidul ayyam, maka kita berdoa pada hari Jumat itu agar di akhirat nanti kita mendapatkan tambahan pahala. Kultu walima, maka saya bentar. Wa sayyidul ayyam indana, menurut para malaikat, ya, menurut para malaikat, kultu famalana fiha. Walimatika kultu famalana fiha qala lakum fiha khairun sa'atin min manta'al. Ya. Indana, menurut para malaikat, jadi hari Jumat itu mereka pada berdoa agar di akhirat memperoleh tambahan. Nah, kultu, maka kemudian saya bertanya kepada Jibril, walima, dan mengapa, walima, dan mengapa, atau untuk apa? Qala inna rabbaka azza wa jalla ittakhadha wadiyan. Sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla itu ittakhadha mengambil siapa robbaka wadian akan jurang atau lembah fil jannati
di surga, afyaha akan lebih harum minal miski daripada minyak misik alam yadi yang berwarna putih. Jadi mengapa kok kamu minta tambahan? Kamu berdoa agar di akhirat boleh tambahan. Karena pada saat itu Allah SWT itu membuat suatu lembah di dalam surga yang baunya ini lebih wangi dibanding dengan minyak misik yang berwarna putih. Faidah karena maka ketika ada apa yang Jumat di hari Jumat, nazalah maka turun siapa Allah min illiyina dari tempat yang tinggi ala kursiyi pada kursinya Allah. Di hari Jumat itu ya, nanti Allah itu akan turun ketika di surga itu Allah akan turun min illiyin dari tempat-tempat yang tinggi berada di kursinya Allah. Wa tajalla maka memperlihatkan diri siapa Allah lahum kepada ahlul jannah kata yang dulu sehingga pada melihat jannah ila wajhi kepada wajahnya Allah. Jadi nanti Allah itu menjadi memperlihatkan diri orang-orang ahli surga itu melihat kepada wajahnya Allah. Ini juga berada di hari Jumat. Titik. Walam dan ketahuilah sesungguhnya Jumat itu latan itu tidak jadi apa Jumat ila bi arba'ina kecuali dengan 40 orang apanya dzakaran laki-lakinya. Mukallafina yang mukallaf semua. Ini satu madhab ya yang bilang seperti ini bahwa Jumat itu akan bisa terlaksana apabila dipenuhi 40 orang laki-laki yang pada mukallaf. Akraran yang pada merdeka-merdeka semua. Mukimina dan mukim-mukim semua. Mukim-mukim itu pada punya KTP semua. Jadi ini menurut ini bahwa Jumat itu tidak bisa didirikan yang isinya itu adalah orang-orang musafir semua. Orang ketika Jumat ada masjid didirikan di pinggir jalan. Yang Jumatan di situ itu adalah ya penumpang bis, kendaraan pribadi, sepeda motor, berhenti semuanya di situ untuk Jumatan. Nah ini tidak termasuk orang-orang yang dihitung sebanyak 40 orang itu. Karena mukim-mukim, kalau mukim-mukim itu berarti ada juga istilah yang namanya mustauten. Kalau mukim itu berarti orangnya boleh orang luar, tetapi di situ berdomisili minimal kalau mukim itu minimal 3 hari, minimal 3 hari. Kalau mustautin ini itu menjadi penduduk asli. Layad artinya ya memang didirikan itu karena kebutuhan dari masyarakat situ gitu. Kan indikatornya jelas ya. Jadi yang butuh untuk membangun masjid itu adalah ya orang-orang yang berada di lingkungan situ. Tandanya apa? Ada orang-orang yang memang menetap di situ. Layat anuna tidak pindah-pindah siapa mukimin anhu dari anhu layat anunahu anhu dari dari anhu dari mas dari mas kan dari rumah ya, dari rumah yang ditempati layat anuna anhu syita'ah pada musim kemarau wala syaifan dan syita'an baik itu pada musim kemarau wala syaifan dan musim penghujan. Jadi pada kedua musim itu orangnya memang settle di tempat itu, tidak tukang pergi-pergi. Wayang bagi dan sayuknya dan selayaknya apa Allah takuna jika tidak ada apal Jumat itu masbuqatan didahului bi ukhra dengan yang lain illa fi baldatin kabiratin kecuali di suatu daerah yang luas. Dunna yang diduga apa ta'adzurus tima'in nasi
kesulitan berkumpulnya manusia di jami'in wahidin di dalam masjid yang satu. Jadi selama masjidnya itu masih mencukupi, maka supaya masjidnya itu saja yang digunakan. Tetapi kalau memang kebutuhannya itu lebih dari itu, penduduknya banyak, daerahnya itu luas, nanti apabila hanya satu, maka terlalu jauh orang itu menuju ke masjid. Sedangkan tempat masjid yang sudah ada itu sudah tidak mencukupi, tidak menampung terhadap jamaah. Maka pada saat seperti itu boleh untuk menambah masjid yang lain lagi. Faya juzu maka boleh apa isnani 2 masjid. Salah satu dan 3 masjid. Biqadril hajati seukur kebutuhan. Boleh. Itu namanya ta'addudul masjid atau berkurangnya masjid karena dibutuhkan oleh jamaah karena jumlahnya yang banyak. Itu. Wal khutbatani adapun 2 khutbah pihak di dalam Jumat itu fardhatani fardu keduanya. Dalam sholat Jumat yang namanya 2 khutbah itu adalah kefarduan, fardu yang harus dilakukan. Wal qiyamu dan berdiri fihima di dalam khutbatan itu fardhatun fardu. Pada berkhutbah imam itu harus dalam keadaan berdiri. Ini merupakan kefarduan. Wal jalsatu ada pun duduk bainahuma di antara khutbatan itu fardhatun wajib atau fardu. Demikian pula antara 2 khutbah itu ada duduknya. Wafil ula dan ada pun yang pertama pada khutbah pertama arba'u faraidu ada 4 kefarduan. Pertama itu yang pertama adalah membaca alhamdulillah gitu ya. Wa qalu ada pun minimal dari tahmid itu alhamdulillah, lafal alhamdulillah. Jadi rukun khutbah itu diantaranya adalah pertama membaca alhamdulillah. Wasani itu ada pun yang kedua itu as-sholatu membaca sholawat ala rasulillahi kepada Rasulullah. Alhamdulillah dan seterusnya. Terus wassalatu wassalamu ala rasulillah boleh. Boleh ya. Atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu boleh. Itu termasuk sholawat. Masalah contoh ada pun yang ketiga itu wasiat bitaqwallahi dengan takwa kepada Allah. Para jamaah mari kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah gitu ya. Kalau terhadap mengerjakan terhadap perintah itu sekuat kemampuan kita. Tapi kalau menjauhi larangan itu semuanya total. Bukan menjauhi larangan sekuat kemampuan kita. Tidak seperti itu. Kalau mengerjakan perintah sekuat kemampuan kita. Tidak semua perintah bisa kita kerjakan. Tapi kalau menjauhi larangan itu secara mutlak. Semuanya harus kita jauhi. Rabi'atu ada pun yang keempat itu qiraatu ayatin membaca 1 ayat minal Qur'ani dari Quran. Fardunya ketika berkhutbah itu mengambil 1 ayat dari Quran. Jangan sebagian ya. Tapi ayatnya itu utuh walaupun pendek. Ya qul huwallahu ahad. Misalnya begitu. Itu sudah cukup. Dibanding dengan panjang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Titik sampai di situ ila akhir ayat atau ya sadaqallahul adzim. Misalnya itu enggak cukup. Jadi diambil 1 ayat yang full atau penuh. Maka sebisa mungkin itu disiapkan. Wakadzalika dan itu demikian pula asalnya itu adapun khutbah yang kedua. Para idhuha adapun fardunya saniyah itu 4. Demikian pula pada khutbah yang kedua itu fardunya adalah 4. Berarti ada alhamdulillah, ada membaca sholawat, ada wasiat taqwa, dan ada membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Ini di sini ya. Nanti kalau ada yang lain-lain itu silahkan dikonfirmasi kepada rujukan yang lain. Di sini 4. Illa anahu kecuali sungguhnya sa'an itu wajib ya di dalam asaniyah apa doa
Badal Al-Qur'ani sebagai ganti dari Quran. Oh iya, membaca ayat Quran untuk khutbah yang kedua itu diganti dengan doa. Ya kan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu kan, itu sebagai ganti daripada membaca Al-Qur'annya. Itu wastima'ul khutbah ini adapun mendengarkan terhadap dua khutbah itu wajib minal arba'ina dari 40 orang. Ini loh ya yang berat ya. Mendengarkan khutbah, dua khutbah itu wajib dilakukan oleh orang yang jumlahnya 40 orang. Jadi umpama khutbah jumlah jamaahnya 80, tapi yang 50 itu ngantuk semua. Tinggal 30 yang jenggelek. Itu nggak cukup. Menurut ini nggak cukup. Ya, nggak cukup. Karena khutbah itu harus didengarkan. Makanya ini ya penting untuk menyiapkan orang-orang yang bisa menjadi ahli Jum'ah. Wa amma sunanu adapun sunnahnya sunnah-sunnahnya Jum'ah itu faedah jalan ketika sudah tergelincir apa syamsu matahari wa adzana dan adzan siapa al muadzin wa jalasa dan telah duduk apa siapa imam alam minbari di atas mimbar ing qata'at maka putus apa sholat siwa tahiyati kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi ini ya terhadap sunnah-sunnah ketika matahari ini sudah tergelincir berarti sudah masuk waktu duhur. Pada saat itu muadzin itu melakukan adzan. Kemudian imam sudah duduk di mimbar. Kalau sudah seperti itu maka sholat itu sudah tidak diperbolehkan. Sholat apa ya? Misalnya sholat duha. Sholat apa lagi? Sholat ya, sholat yang lain, sholat hajat, apa sholat mutlak tidak diperbolehkan. Sholat tahiyatul masjid itu masih diperkenankan. Imam duduk di mimbar, ya, muadzin sudah beradzan, imam sudah berada di mimbar. Nah, berarti sudah mau berkhutbah atau bahkan sudah ketika berkhutbah. Ini kemudian makmum datang, jamaah datang. Maka tidak boleh mengerjakan apa-apa kecuali yang diperbolehkan itu adalah tahiyatul masjid. Jadi sholat sunat itu. Dan itu juga nggak boleh lama-lama. Jadi agak dicepatkan. Wal kalamu wal kalamu faedah jalan bari ajar zaman bari ingkataat wal kalamu as-salatu wal kalamu dan ucapan layang kotiu tidak putus apa kalam illa biftitahil khutbati kecuali dengan dimulainya khutbah. Jadi omong-omongan pun itu harus berhenti ketika khutbah ini sudah dimulai. Kan lagi, jadi kalau khutbah ini sedang dilaksanakan, nggak boleh kita itu ngomong-ngomong. Harus diam, harus berhenti. Ajak ngomong oleh temannya didiamkan saja. Juga nggak boleh diberi peringatan, hush, nggak boleh. Ya, biarkan, nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh. Sudah. Jadi biarkan dia ngomong, tapi kita jangan menanggapi terhadap ajakan dari dia. Wa istakabu dan disunahkan. Wa istakabu dan disunahkan fihi di dalam wa istakabu dan disunahkan fihi di dalam apa? di dalam fihi wa istakabu dan disunahkan fihi di dalam yaumul jum'ah pada hari Jum'ah apa siabu pakaian albidu yang putih wartayibu dan wangi-wangi wal ghuslu dan mandi. Jadi untuk prepare hari Jumat ini disarankan memakai pakaian yang berwarna putih, kemudian memakai wangi-wangi, kemudian mandi.
Al-bukuru dan berpagi-pagi, adapun berpagi-pagi itu mustakabun disunahkan. Jadi pergi Jumat itu jangan mepet-mepet. Ya, jam 11 gitu supaya ketika di masjid ini dicampur oleh macam-macam. Dicampur oleh sholat sunat tahiyatul masjid, dicampur oleh misalnya membaca Al-Quran. Nah, itu masih komplit bisa dilaksanakan. Kalau telah bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana dapat barang siapa itu roka, itu roka, man roka bisa atil ula, itu roka datang siapa man bisa atil ula pada jam yang pertama, maka nama koroba maka seakan-akan berkorban siapa man badanatan akan unta badana. Barang siapa yang datang di tahap yang pertama, ya pada saat yang pertama kali datang, artinya berarti dia itu bisa mengikuti terhadap seluruh aktivitas Jumat. Maka dia mendapatkan pahala seperti menyembelih unta badana. Unta badana itu unta yang sudah berumur paling tidak 2 tahun. Paman dan barang siapa itu roka. Datang siapaman bisa hati asaniati pada waktu yang kedua. Bahkan nama korban maka seakan-akan berkorban siapaman berkorban akan sapi. Orang yang datang pada tahap yang kedua, mungkin beberapa menit setelah khutbah itu berjalan, maka dia seolah-olah berkorban bakoroh sapi, seekor sapi. Paman dan barang siapa roka datang siapa man bisa hati asal sati pada jam yang ketiga, tahapan yang ketiga, bahkan nama korban maka seakan-akan berkorban siapa man kapsan akan kambing kibas akrona yang bertanduk. Untuk yang jenis ketiga berarti datangnya berikutnya lagi, maka dia seperti orang yang berkorban kambing kibas bertanduk. Paman dan barang siapa itu roka datang siapa paman bisa hati arobiati pada jam yang keempat, pada tahapan yang keempat. Maka nama korban maka seakan-akan berkorban siapa paman tujuan akan jagung, ayam jagung. Paman dan barang siapa itu roka hadir siapa paman bisa hati alfamisati pada tahapan yang kelima. Maka nama korban maka seakan-akan berkorban siapa paman bedotan akan telur. Jadi dari unta badana, kemudian sapi, kambing, jago, ayam jago, kemudian telur. Ada 5 jenis, 5 tahapan. Faidah kharaja maka ketika keluar siapa limamu imam, tuyat, maka ditutup apa asuhuku. Jadi ini sebelum sebelum khutbah dilaksanakan. Sebelum khutbah dilaksanakan. Tahapan pertama itu yang berarti masih awal-awal datang. Nah, karena di sini batas akhirnya itu adalah imam sudah keluar menuju imam sudah siap mau berkhutbah. Nah, itu batas akhirnya. Faidah kharaja imamu tuwiyat maka dilipat apa suku buku catatan. Catatannya malaikat ini kemudian dilipat. Kalau imam sudah keluar, tadi kan malaikat itu nyatati terus terhadap pahala orang-orang yang datang. Nah, ketika sudah seperti itu selesai, imamnya keluar, maka ditutup. Malaikatnya mau punya urusan sendiri. Warufia dan diangkat apalah kelamu pena-pena. Jadi malaikat sudah tidak lagi mencatat terhadap pahala orang-orang yang datang setelah imamnya itu keluar. Wajah tamaan dan berkumpul siapa malaikat itu para malaikat intal mimbari di dekat mimbar. Yastami'una pada mendengarkan siapa malaikat adzikra akan zikir. Jadi malaikat sendiri juga butuh mendengarkan uraian dari imam. Maka malaikat pada duduk di dekat mimbar mendengarkan penjelasan dari imam ketika berkhutbah. Paman maka barang siapa itu datang siapa paman pada dalika setelah hal tersebut fa'inna maja maka sungguhnya datang siapa paman ya haki sholati untuk haknya sholat laisa tidak ada itulah untuk man apa minal fadli dari
fadl atau anugerah syai'un sama sekali. Kalau orang itu datang sudah setelah tahapan yang kelima itu tadi, ya dia itu ya menemukan sholat memang iya, tetapi jangan berharap memperoleh pahala. Jangan berharap memperoleh pahala dari situ. Nah, ini sampai di sini dulu ya. Biar ada bisa istirahatnya ini bonus tidak sampai setengah 10. Mungkin bisa ngomong-ngomong, tidak juga nggak apa-apa. Oke, matur nuwun. Kita lam ya'talim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ya'talim Kebabatun abadan di jismihi fi qalbihi matur nuwun. Saya dulu. Kita doa kabar majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya dulu.